سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة شيخنا عبد القادر الجيلاني وشيخنا محمد سلمان المدني وشيخنا محمد أرصد البندري وشيخنا زين بن عبد الغني وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد نور وشيخنا محمد أحسن وشيخنا عبد السيد الرفاعي وشيخنا محمد ربيع حمدي شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Jamaah Majlis Taklim Darul Maghfirah, semoga Allah senantiasa mengampuni seluruh dosa kita, baik zahir dan batin. Semoga Allah selalu membukakan pintu-pintu rahmat untuk kita, sehingga kita setiap waktu, setiap menit bertambah dekat dengan Allah, sehingga kita dikumpulkan dengan orang-orang yang muqarrabin. Inilah isyarat di akhir surah Al-Waqi'ah. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan wa jannatun na'im. Adapun orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang muqarrabin, maka mereka senantiasa menemukan kebahagiaan, kesenangan, ketentraman, kedamaian, kelapangan jiwa, kebahagiaan. Lebih-lebih ketika saat meninggalkan dunia menuju Allah, di saat detik sakaratil maut, itulah puncak kebahagiaan. Kenapa? Wa jannatul na'im. Allah hadiahkan surga yang penuh dengan kenikmatan, kenikmatan hatinya berjumpa dengan Allah. Amin. Amin. Nah, kita semua ingin menjadi orang yang muqarrabin. Untuk itu Allah mengisyaratkan di akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang ingin berharap akan curahan rahmat Allah, kasih sayang Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, perjumpaan yang penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan. Siapa yang ingin bertemu Allah, selalu dengan Allah, hadir di hadirat Allah setiap waktu, setiap saat, maka syaratnya adalah falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka syarat utama untuk menjadi kekasih Allah, orang yang didekatkan oleh Allah, orang yang muqarrabin, adalah orang-orang yang dalam kehidupan di alam dunianya ini memperbanyak amal soleh, melakukan amal-amal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan mensyirikatkan Allah, jangan menyekutukan Allah dalam segala amal ibadah.
Rupanya beramal itu tidak semua orang yang lurus amalnya. Bisa saja terlihat beramal beribadah, tapi syirik di dalamnya. Dan Allah ingatkan kita semua, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang namanya syirik. Akan tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Artinya, ketika seseorang itu waktu hidupnya di dunia bergelimang dan kemusyrikan kepada Allah, lalu dia mati, ini nggak ada ampunannya lagi. Terus aja, terus menerus. Tapi bagi orang yang dalam kehidupan di dunianya bergelimang dosa, bergelimang maksiat, bergelimang kesalahan yang banyak, tapi di hatinya tidak mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apa jua pun, lalu dia meninggal dunia, maka ini yang dulu pernah ulun ungkapkan kepada kita semua di sini. Diibaratkan seorang raja diraja penguasa alam jagat raya memiliki piring-piring yang indah, piring-piring yang kebanggaan kerajaan, diletakkan di tempat kerajaan. Di samping raja ada tempat khususnya, lemari yang ukirannya indah sekali. Lalu piring-piring itu dipinjamkan kepada 3 orang. Ini ilustrasi. Kata raja, hei Fulan bin Fulan, ini piring kupinjamkan kepada engkau, pakai saja, gunakan saja, tapi saat tibanya waktunya ku ambil, kembalikan. Maka kelompok pertama ini dikasih raja piring. Mereka menggunakan piring ini dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan sang raja. Dan mereka sadar ini milik raja, maka selalu dijaga baik-baik. Saat tibanya untuk dikembalikan piring ini kepada maharaja, maka piring tersebut dibersihkannya dengan sangat bersih, tidak ada noda sedikit pun, bahkan terang, benderang, gemilang, bersih, seperti semula dia meminjam. Tiba saatnya waktu mengembalikan, datanglah kelompok ini menemui baginda raja, menyerahkan piring itu dengan muka senyum, senang. Dan bahkan selain piring, mereka menghadiahkan bermacam-macam hadiah kepada raja sebagai ucapan terima kasih telah dipinjamkan piring tadi. Apa yang terjadi? Raja menerima dengan gembira, dengan senang, dengan bahagia. Hadiah-hadiah diterima oleh raja, padahal raja maha kaya raya, senang menerima hadiah. Piring yang dipinjamkan, piring kesayangan raja tadi harus bersih, langsung diletakkan di tempat perhiasan kerajaan, selalu ditatap oleh raja. Kemudian kelompok yang kedua dipinjamkan piring juga. Ketika dipinjamkan piring, mereka lupa bahwa ini piring milik sang raja. Mereka memakai dengan semaunya, seenak dewi. Pokoknya pakai apa. Tiba saatnya itu piring waktunya dikembalikan. Mereka mengembalikan dengan kasar, dengan gak sopan, menimbai piring bahwa nih piring kami berikan, diterima raja, piringnya kotor, penuh dengan noda-noda. Apa yang terjadi? Mengembalikannya dengan kasar, begitu marahnya raja.
Tapi bagaimanapun yang namanya piring, tak piringnya sang raja. Oleh sang raja itu piring yang kotor tadi diserahkanlah kepada penggawa-penggawa kerajaan, cleaning service istana, disuruh dibersihkan oleh cleaning service. Bersihkan piring ini sampai bersih. Bila masih ada noda, bersihin lagi. Bila ada nodanya, bersihin lagi. Akhirnya penggawa kerajaan, cleaning service kerajaan membersihkan piring tadi. Nanti dapat disikatnya. Pinang notanya pinang kali dibuang dengan bermacam cara, disikat, digosok, diapain, diampalas sampai bersih piring itu. Setelah piring itu bersih, maka mungkin berkurun waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, maka piring tadi setelah bersih diletakkan kembali oleh raja di tempat perhiasan semula. Karena sudah bersih. Ini ilustrasi yang kedua. Nah, kelompok yang ketiga juga meminjam piring. Ini lebih fatal lagi, lupa dengan peminjamnya. Bahwa ini adalah milik sang raja di raja. Piring dipakai semaunya, pakai sana, timbai sini. Akhirnya piringnya pecah. Terang. Tiba saatnya untuk mengembalikan itu piring. Kelompok ketiga ini dengan muka masam dan serius, nih raja kami berikan piring. Ternyata piringnya adalah sudah pecah ramuk. Ujar raja, marahnya luar biasa raja. Piring kesayangan tapi kada diharapkan, pecah piring. Ujar raja, hei penggawa kerajaan, lempar ke tempat sampah, jangan dihiraukan lagi, buang ke tempat sampah selawasan. Pecah, gak sedang apa lagi. Nah, inilah ilustrasi. Piring yang pertama, inilah gambaran kehidupan kita, roh kita, jasad kita ibarat piring yang hadiah dari Allah untuk kita jaga selama di dunia ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kehidupan, Allah menjadikan kematian untuk mengukur, untuk menguji siapa yang terbaik amalannya. Maka selama di dunia yang memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, membersihkan daripada dosa dan maksiat, memperbanyak taubat, istighfar, selalu mengoreksi dirinya. Setiap hari tidak kurang istighfar, ratusan bahkan ribuan kali mandi taubat, menyucikan jiwanya dengan salat sunat, memperbanyak wudhu, batal wudhu, menyucikan jiwa, berasih, bahkan menceroboh. Tiba saatnya pulang menuju Allah, maka Allah bergembira untuk bertemu dengannya. Dan piring tadi diletakkan di tempat yang indah di hadrat Allah. Lah makna ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tentram, hai piring-piring yang berasih, hati-hati yang suci, bersama penyakit riya, ujub, sum'ah, takabur, penyakit syirik khafi maupun syirik jali. Hai piring yang berasih, hai jiwa yang berasih, jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kembali kepada Allah dengan ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk dalam golongan hambaku, pilih surga yang mana yang kau kehendaki. Ini piring pertama. Langsung. Piring yang kedua dipinjam, ibarat jasad roh yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Ternyata digunakan dosa dan maksiat, berbuat kesalahan yang banyak, lalu tidak bertobat sampai waktunya ajal tiba, tidak dibersihkan diri ini, jiwa ini, bukan dengan kotoran maksiat, kada bertobat, kada minta ampun kepada Allah. Saat tiba, maka Allah sangat sayang dengan piring tersebut, tapi kotor.
maka dibersihkan dulu di alam kubur, diazab dulu, dibersihi dengan kobaran neraka, dengan kobaran api di kubur, dengan malaikat Zabaniah mencabut, dengan ular kalajengking, pembersihan. Sampai tibanya di akhirat, piring dan kotor tadi lalu dibersihkan di neraka. Oh, dibersihkan. Apa yang dibersihkan? Dosa-dosanya, maksiatnya. Dan pembersihan piring di neraka itu, piring di neraka itu tergantung kadar tebal tipisnya kotorannya. Makin tebal kotorannya, makin lawas pembersihannya. Mau sedikit juga pembersihannya. Nah, setelah bersih baru dianggap ke dalam surga. Inilah orang-orang walaupun dia bergelimang dosa, bergelimang maksiat, tapi dia bertauhid kepada Allah, tidak mensyirikatkan Allah, maka ada ampunannya. Bersih dari dosanya, langsung ke surga. Tapi sebaliknya, piring yang ketiga diibaratkan piring jiwa diri yang retak, yang pecah, etikad yang salah, akidah yang salah, syirik, mensyirikatkan Allah, lalu dia meninggal dunia, maka piring yang pecah ini langsung abadan di dalam api neraka. Nauzubillah min. Maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua, perhatian. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang benar-benar berharap akan rahmat Allah, berjumpa dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah, dengan kasih sayang dan rahmatnya Allah, falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka hendaklah beramal dengan amal-amal yang soleh. Amal yang soleh itu yang mana? Yang tidak ada syirik di dalamnya. Amal soleh itu, amal yang baik itu, amal yang soleh itu, yang tidak ada syirik di dalam amal soleh itu. Secara sederhana, syirik itu ada dua bagian. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik jali yaitu kita menduakan Allah. Apa makna menduakan Allah? Kita sholat, kita berzikir, kita berdoa meminta kepada Allah, tetapi hakikat la ilaha illallah tidak tertancap dalam jiwa, sehingga kita masih menganggap ada yang lain selain Allah yang bisa menolong. Ada yang lain selain Allah yang bisa memberi manfaat. Ada yang lain selain Allah yang bisa memberi mudarat. Sehingga dia bergantung selain kepada Allah bergantung, tapi ada juga harapannya kepada yang lain, kepada fulan bin fulan yang bisa mendatangkan rezeki kepadanya, si anu bin si anu yang bisa menyelamatkan jiwanya, si itu bin si itu yang bisa memberikan kebaikan kepadanya. Bahkan tidak segan-segannya minta kepada makhluk-makhluk lain yang dianggap bisa mendatangkan rezeki. Bakiau jin komang barangkali, bakiau apa aja orang bahasa itu, beinguan kuyang supaya sugih, ada minyak kuyang jatuh bila benar itu sugih penduitan. Oh, bermacam-macam beinguan keris-keris yang dianggap keris ini yang mendatangkan rezeki, dan bisi minyak itu minyak ini macam-macam no. Baikat sampuk, apa itu? Sampuk buku. Nang dianggap bila dapat ini macam berduit. Bahari juga, kami bahari. Ada mau ulah kotak nang bertulisan, nah macam-macam. Nah kotak itu kena bila menabung 1 juta, bisa sampai 5 juta tambahnya. Ingat ada bahari. Tahun 2000-an. Tapi kan di sini kan ada, di sini kan ada. Di lain bahari.
atau benguan makhluk-makhluk gaib, jin dan jun, tuyul, bayul. Nah, ini syirik jali, berarti dia menduakan Allah. Ada yang lain yang bisa mendatangkan rezeki selain Allah. Ada yang lain yang bisa menyelamatkan jiwanya selain Allah. Tapi gampangan syirik kenal ini. Bila malam Jumat, malam Senin menyiapkan kopi pahit, kopi manis, bubur habang, bubur putih. Besok siapa? Datuk Nina, kopi pahit, kopi manis. Jangan diganggu anak cucu Datuk ay. Jaga iakan anak cucu kami. Ya Datuk, aku hantuk Tuhan kami, aku kopi pahit dibagi lah ya. Nah, ini yang terjadi nih. Bubur habang, bubur putih, mubazir. Bagi yang makhluk-makhluk supaya menolong, menyelamatkan. Artinya inilah syirik jali. Menganggap ada yang lain yang bisa menolong, yang menyelamatkan kita, yang memberi rezeki, yang membantu kita, yang melindungi kita, yang memberi manfaat, mudarat selain Allah. Pada jelas sudah keterangannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau kami mengagungkan, memuji, mencintai yang kami tuju. Dan hanya kepada Engkau ya Rabb kami minta pertolongan. Tidak ada yang bisa menolong selain Engkau ya Allah. Sehingga Allah berwasiat kepada Daud, ya Daud, wa izzati wa jalali, wahai Daud, demi kebesaran dan keagunganku, jika sekiranya 7 lapis makhluk yang ada di bumi, 7 lapis makhluk yang ada di langit berusaha memperdaya seseorang, tapi orang tersebut bergantung hanya kepadaku, tidak kepada yang lain. Dan aku tahu di dalam hatinya tidak ada harapan, sandaran, tempat bergantung, bersandar hanya kepada aku. Maka biar berkumpul 7 lapis langit, bumi, seluruh makhluk untuk memperdayanya, pasti aku akan menyelamatkan dan menjaganya, ujar Allah. Tapi ya Daud, wa izzati wa jalali, demi kebesaran dan keagunganku, jika sekiranya berkumpul untuk langit yang 7, untuk bumi yang 7, untuk menyelamatkannya, untuk menjaganya, untuk memeliharanya, untuk mengamankannya, dan aku lihat di hatinya ada gantungan yang lain selain kepadaku, ada harapan selain kepadaku, dan aku tahu di hatinya, maka saya akan kuhancurkan, kulongsorkan di bumi mana kulongsorkan, kuhancurkan sehancur-hancurnya. Aku tidak peduli dengan orang itu di Allah Ta'ala. Nah, pada sebab itu, ayo pasang etika di dalam hati kita. Oh, tidak ada yang kita ibadati, kita taati, kita sembah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi yang berhak ku taati, ku ibadati, ku junjung tinggi, ku cintai, ku tuju hanya Allah. Syirik jali. Syirik yang kedua, syirik khafi. Syirik khafi ini syirik yang tersembunyi. Kalau menyembah patung, oh boleh, patung orang kafir itu sudah. Jadi syirik yang kedua, syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Apa itu? Yang tidak terlihat tapi ada di dalam hati. Seperti apa? Riya, ujub, sum'ah, takabur. Itu diantaranya. Apa riya? Ketika dia beramal, beribadah, maka di hatinya ada niat di hatinya supaya dipuji orang,
supaya dikagumi orang, supaya disanjung orang dengan amalnya, dengan ibadahnya, dengan kebaikannya. Orang lihat sehingga orang mengaguminya, memuliakannya. Niatnya beramal, ingin dilihat makhluk. Sembahyang sudah 100 rakaat, supaya mintu tahun aku ahli ibadah. Sudah habis 100 rakaat, syirik di dalamnya. Apapun kebaikan-kebaikan yang niatnya di hati untuk pamer, untuk mendapat pujian makhluk, tidak karena Allah, inilah syirik kecil. Ya Nabi, akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Yang paling ku takutkan kepada kalian semua syirik yang paling kecil. Puja sahabat, ya Rasul, apa syirik yang paling kecil itu? Ya Nabi, ar-riya. Kau beramal, kau beribadah, bersedekah, minta sanjung orang, baca Quran, minta puji orang, mati syahid. Bukankah sudah kita sering ungkapkan hadisnya? Ada 3 golongan. Yang pertama masuk neraka, orang alim, orang yang berilmu, ahli Al-Quran. Ditanya oleh Allah, hai orang yang berilmu, hai orang yang ahli Al-Quran, untuk apa ilmu yang kuberikan kepadamu? Apa jawab mereka? Ya Rabb, ilmu yang kau berikan kepada kami dalam taat ibadah kepada mencari redamu, ya Rabb. Bohong engkau, ya Allah. Aku tahu isi hatimu. Di hatimu bukan karena aku. Ikat ini disambut Korea yang terkenal, tuan guru yang alim, yang punya wibawa, yang punya karamah. Itu tujuanmu, bukan karena aku ingin disanjung makhluk. Malaikat seret ke dalam neraka. Nauzubillah. Kelompok kedua, orang yang dermawan. Terlihat pemberian, mau membantu ini, bantu ini, bantu ini. Tanya, untuk apa? Katamu ya Allah, dusta aja Allah. Ika membantu, berjuang, nyumbang itu, nyumbang ini, masjid, langgar. Tujuannya bukan karena aku, karena ingin disebut orang dermawan, karena ingin dipilih jadi ini nyumbangnya karena ingin dipilih makhluk, supaya nyumbang ini supaya tahu, nah menyumbang hamba sekian lima sekian, bahasa kampungan memilih aku. Bukan karena aku, ya Allah, karena tujuan dipilih orang atau dipuji orang. Malaikat seret ke dalam neraka. Kelompok yang ketiga, orang-orang yang mati syahid. Allah menanya, orang yang mati syahid, kenapa kau terbunuh dan membela agamaku? Ya Allah, kami mengharap redamu, membela agamamu karena engkau. Bohong, ya Allah. Aku tahu isi hatimu. Engkau berjuang membela agamaku agar kau lihat kalau aku mati karena orang memakamkan aku di kuburan pahlawan, sehingga terkenal aku di tokoh pahlawan terkenal, sehingga anak cucuku bangga dengan aku karena aku di pahlawan pejuang negeri tercinta. Sehingga orang mengenal aku orang yang mati syahid membela agama. Aku disebut ahli surga. Tujuanmu ingin dipuji makhluk, bukan karena aku. Malaikat seret ke neraka. Padahal ini amalan-amalan yang awal ke surga. Orang yang ahli Al-Quran, tuan-tuan guru, orang-orang yang berilmu, para pendai-pendai yang mengajarkan agama Allah, guru-guru agama yang membimbing ke jalan Allah, qori-qori yang berait Allah, yang mengajar karena Allah, yang syiar agama Allah berkembang karena Allah. Inilah pertama surga. Tapi karena salah niat ingin dipuji makhluk, karena makhluk nyemprot ke neraka. Kedua, orang dermawan, ini orang yang masuk surga. As-sahiyyu qaribun minallah. Orang yang pemurah, orang yang dermawan, sangat dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia, hampir dengan Rasulullah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Tapi pemurahnya bukan karena Allah ingin dipuji makhluk, karena makhluk nyemplung duluan ke neraka. Syirik khafi.
Allah Akbar. Yang ketiga, orang yang berdarah-darah, terpotong-potong badannya, putus lehernya, robek perutnya. Dia memperjuangkan agama Allah. Ini mati syahid. Orang mati syahid ini gak gampang-gampang orang yang masuk surga lebih duluan. Bahkan hidup di hadrat Allah. Tapi karena salah niat di hatinya, matinya itu ingin dipuji orang, ingin sanjungan makhluk, karena makhluk bukan karena Allah, nyemplung ke neraka duluan. Naudzubillah. Ayo mari para jamaah koreksi diri kita masing-masing. Betulkan niat kita semua. Luruskan niat beramal beribadah semata-mata karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan Allah menilai dengan niatnya. Bapak Ibu dari rumah datang ke sini niatnya untuk menuntut ilmu karena Allah, mencari keredaan Allah, maka pahalanya jalan ke surga, melebur dosa, duduk khairun min alfi raka'atin, lebih baik dari salat sunat 1000 rakaat. Tapi dari rumah datang ke majelis ilmu niatnya untuk pamer, menampaikan baju model, ingin bangga-banggaan, bukan karena Allah, maka yang didapatnya. Tapi ulun yakin yang semua datang ke sini orangnya ikhlas. Kalaupun pakai baju yang bagus-bagus karena disuruh, dan itu baju yang rapi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah, senang kepada keindahan, wangi. Kenapa? Supaya majlis nyaman. Belum yakin semua yang hadir kalau tidak karena Allah tidak akan datang ke sini. Ini orang pilihan, tapi tetap luruskan niat kita semua. Apapun yang kita kerjakan semata-mata mencari ridho. Kalaupun ada juga tergelitik di hati, hendak itu istighfar, astagfirullahaladzim, minta ampun Allah. Ini akan diampuni sampai matinya ada bertobat. Dalam kesyirikan tadi sampai mati tetap dalam riya. Nah, manusia itu kayak ada aja, nah riya itu ada aja di hati tuh. Tapi tebal tipisnya aja. Nah, tahu juga astagfirullah, iblis kami istighfar, astagfirullahaladzim, minta ampun lawan Allah, beristighfar, kita bertobat, kita akui. Syirik khafi diantaranya ada yang namanya ujub. Ujub itu takjub akan dirinya, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ini kan dari ya. Ujub ini mungkin amalnya tersembunyi, orang tidak lihat. Orang pada tidur nyenyak, dia bangun tengah malam tahajud bermesraan dengan Allah, berasik-asikan dengan Allah ratusan rakaat. Lalu ada geritikan di hatinya. Rasanya di kampung Jaruk nih paling aku nang tahajud sampai ratusan rakaat nih. Nang lain paling guring berdatang. Itu ada perasaan lebih baik dari orang lain. Ujub namanya, tabakar amal. Rasanya di kampung nih aku jadi penonton, yang lain apa tergabit berjatuh bedom. Maka bubuhannya itu tidak bedom sampai malam. Baterai 2-3 biji di anak kali nggak, no. Kambing aja ada hakun, dia ada di baterainya hakun. Menakukan bapak kayak itu, deka majlis, deka pengajian. Baik aku pada buahnya tuh. Nah, karena juga rasa kita lebih baik. Atau kita buka hijab khusyuk hati lawan Allah. Rasa nikmat dalam zikir. Rasanya nak khusyuk ini aku hanya lain kada. Iya juga.
Intinya ada perasaan di hati kita karena amalmu bagus, karena ibadahmu bagus, karena ma'rifatmu bagus, merasa malah itu harus sampai ma'rifatnya nah puncaknya aku udah tahu dalam genggaman tuh sudah menjiwa mendadak sudah panapilah makabilah nah lain belum lagi udah mengaji lawan aku daging dapat bila ngaji lain tulang dan apa yang musari aku tulang aja masih belum mendalam lagi nah ianya tanah Allah Ta'ala dan kehijat waktu itu nah ianya lalu mahapak orang lain menganggap ianya yang lebih baik ojo syirik ini syiriknya riya enggak ujub tidak akhlaknya bagus zikirnya bagus sholatnya udah bagus sedekahnya karena Allah tapi ketika dia sholat merasa dia yang sholat waktu dia bersedekah merasa dia memberi rezeki memberi sedekah kepada orang lain rasa kebaikan yang rasa gawiannya ketika dia memandang orang lain maka terpandang itu gawian akal makhluk maka itu juga adalah syirik hobi. Makhluk kejamnya Pak. Nah ini pakai saja. Makanya bagaimana kita membersihkan penyakit syirik ini di dalam hati kita. Maka itu isyarat dari Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ikhlas. Ikhlas itu kesucian berasih. Jadi ikhlas lawan syirik adalah tauhid. Nah ada ikhlas lawannya ikhlas lawan riya ujub ikhlas abidin ikhlas muhibbin ikhlas muqarrabin ikhlas makanya ada surah Al-Ikhlas siapa yang membaca 3 kali surah Al-Ikhlas itu maka fadilahnya sama dengan khatam Al-Quran 30 juz 3 kali fadilahnya itu gue belum 3 kali jam baca Ustaz coba baca Quran gue ada Quran dibaca fadilahnya apa diantara masih haus tadi Pak subhanallahnya apa nih jadi lambat atau Pak oh mulainya cepat ya oh lebih makanya kalau awak mulai cepat jangannya 4:30 ya, kalau 4:30 kita mulai 5:30 ampiham kita jam 5:15 kita mulai jam 7 nyampihan makanya kalau kau di menit waktu Pak kita aturkan kesungsung makanya kalau kau jamaah kalau kita ketemu barangkali bagusnya ketemunya habis pengajian lebih nyaman bebas dia sampai pakai kolam apa isyarat dari surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad qul katakan olehmu kabarkan olehmu hai Muhammad Rasulullah huwallahu ahad dia Allah nang ahad nang esa nang tunggal nah tauhid nah di dalam tauhid ini lawan syirik ya tauhid. Jadi menghilangkan syirik dengan tauhid, mentauhidkan Allah. Tauhid yang mana? Tauhid pada af'al. Tauhid pada asma. Tauhid pada sifat, tauhid pada zat. Maka itu bagaimana agar kita jangan ada riya lagi. Jangan sum'ah lagi. Jangan ujub lagi, jangan rasa akuan lagi, jangan ibadah lawan selain Allah lagi, bersih. Maka perlu kita kaji ilmunya dengan tangga tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat, tauhidus zat. Kita akan memulai dengan pembahasan pertama agar tangga pertama untuk tauhid menuju Allah dengan tauhidul af'al. Tauhidul af'al artinya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah
dalam segala perbuatan. Segala perbuatan yang ada di alam semesta ini hakikatnya adalah terbit datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala perbuatan yang ada di alam semesta ini terbit dan datang dari Allah. Dalilnya fa'alul lima yurid. Allah berbuat dengan sekehendak Allah. Tauhidul af'al disebut juga dengan ma'rifatul af'al. Artinya kita mengenal dan mengetahui siapakah yang memperbuat sebenarnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah Ta'ala yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu terbit datangnya dari Allah. Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli rahimahullah dalam syarah Dalailul Khairat Jasidin, tiada mungkin seseorang dapat berkata-kata atau berbuat sesuatu perbuatan dan mustahil dapat menggerakkan badan anggotanya sekalipun sekejap mata sekalipun, melainkan telah ada dahulunya suratan ketentuan qada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada pada ilmu Allah juga, ada pada kalam Allah juga. Demikianlah tersurat pada Lauhul Mahfuz. Apa yang diungkapkan Mujasidin, la taharaku dzarratun illa biiznillah. Tiada dapat bergerak sekejap jarah, sekedar semut, sekedar biji sawi pun, melainkan semuanya dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat isyarat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilempar dengan batu, dicaci maki, dihina, difitnah. Beliau bersabar, menahan diri. Kenapa? Bahkan tidak mendoakan akan kezaliman kepada mereka, pada orang kafir. Karena Rasulullah memandang dengan iman dan keyakinan, menisbahkan yang terjadi dan yang menimpa Nabi datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan tauhidul af'al. Arti tauhidul af'al artinya kita meyakini dengan keyakinan yang tertancap di dalam hati kita yang paling dalam. Tidak ada yang berbuat di alam semesta ini melainkan af'al perbuatan Allah. Dalilnya apa tadi? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, langit, bumi, alam semesta dan seluruh isinya ini ciptaan Allah. Dan apa yang kau perbuat, apapun yang kau lakukan daripada af'alnya Allah, maka gerak dan diam makhluk, hakikatnya yang menggerakkan, yang mendiamkannya adalah Allah. Makhluk dan isinya tidak punya kekuatan seujung kuku untuk bergerak, untuk berbuat apapun tanpa dengan Allah. Berarti pandangan batin kita gerak dan diam. Bahkan kedipan mata, hembusan napas, detak jantung dalam diri kita, yang lain dan segala apapun yang berlaku di alam ini, semuanya terbit daripada af'al perbuatan Allah, tidak
dari yang lain. Bahkan ketika kita melihat ada dua keadaan, Bapak Ibu, ada yang baik, ada yang maksiat. Secara adat zahir, orang yang berbuat taat dan orang yang berbuat maksiat. Tapi pada pandangan batin, orang yang berbuat taat, yang beramal dan beribadah, ini orang yang mendapat hidayah dari Allah. Orang yang ahli maksiat, ini orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah. Hakikatnya tetap dari Allah. Yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki Allah. Kenapa? Maka itu ya Allah terserah kowe. Ta'ala lima yurid. Allah berbuat kehendak terserah Allah. Tapi pasti ada sebab-sebabnya. Walaupun diajarinya iblis itu memang dari gagal jadi iblis, tapi ada Allah buat sebabnya jadi iblis. Padahal iblis ini anak Ajajil namanya. Dalam riwayatnya anak bangsa jin yang dididik oleh Jibril, yang amalnya sehingga beramalan ribuan tahun, naik ke langit pertama, kedua, ketiga. Ahli ibadah, guru. Beberapa para malaikat berguru lawan beliau. Tapi akhirnya terusir dari hadrat Allah. Tapi melewasilah asbab juga. Ketika disuruh hormat kepada Adam, semua malaikat sujud kepada Adam illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah mulakat sebabnya, ada juga sebabnya. Tapi hakikatnya dari Allah. Jadi orang yang ahli maksiat, pandang bagi kita ini orang yang ada mendapat hidayah Allah. Orang yang ahli taat, orang yang mendapat hidayah dari Allah. Maka mintalah kita lawan Allah setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, tunjuk kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang istiqamah. Terus sebab itu, pandangan iman dan keyakinan kita bahwa segala perbuatan dan segala kejadian yang terjadi di alam ini sekaliannya terbit daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sholat, akal siapa itu? Akal Allah. Ini latihan Pak Ai menghilangkan syirik hati tadi. Ketika kita melihat burung kalapa, tembus pandangannya murah burung siapa? Allah. Yang menggerakkannya Allah. Maka tembus ini akal Allah. Jadi apapun yang berlaku di alam semesta, gerak dan diam, semuanya terbit dari Allah. Karena kau bergerak tanpa izin dengan Allah. Kemudian pandangan kita dua mata, baik pandangan zahir maupun pandangan batin. Ada perbuatan secara mubasyarah ataupun secara tawallud, itu hakikatnya datang dari Allah. Apa itu mubasyarah? Ibarat kita ini seperti pulpen. Kayak pulpen, asalnya pulpen. Atau anggaplah tongkat di situ. Nah, tidak lain pulang tongkatnya. Ini dari kerajaan Indragiri ya. Nah,
Tongkat ini kan apa bergerak? Kalau kadang digerakkan oleh si tangan, amsal, masya Allah itu. Tangan ini ibaratnya, nah, pencipta alam jaga karya penggeraknya. Nah, terlihat tongkat yang bergerak, tapi yang bergeraknya siapa? Tangan, gawian tangan. Ini ngarannya mubasyarah. Adapun tawalud hasil lalu tangan tadi menggerakkan tongkat, bergeraklah tongkat menulis di pasir. Tulisannya ini menggaris, menggambar gunung, menggambar rumah, menggambar manusia, pokoknya menggambar apa. Nah, hasil dari gambar rumah tadi terlihat itu gawian tongkat, padahal bukan, tetap gawian tangan juga. Itu namanya secara tawallud. Jadi contoh yang mudah kita paham, alam semesta dan seluruh isinya ini ciptaan Allah, af'al Allah secara mubasyarah, secara langsung. Nah, tawallud tapi tetap ciptaan Allah nih. Baju jubah nih. Baju jubah ini yang maulahnya tukang jahit jahirnya. Tapi kawakah tukang jahit itu bergerak? Kalau ada af'alnya Allah, yang menggerakkan tukang jahit adalah af'al Allah. Nah, maulah otaknya berpikir cara menjahit itu tadi dari Allah. Maka hakikatnya jahirnya tukang jahit, hakikatnya itu af'al Allah. Jadi jubah ini pun adalah ulahan Allah, af'al Allah, tapi melalui proses tukang jahit, tapi tukang jahit mengulah Allah, dan menggerakkannya Allah Ta'ala, namanya secara tawallud. Tapi hakikatnya tetap dari Allah. Jadi orang yang tauhidul af'al itu apapun yang dilihat, bangunan-bangunan ada di pondok pesantren kita di Megah ini, rumah-rumah yang ada, apapun itu hakikatnya af'al Allah, perbuatan Allah secara tawallud. Terlihat tukang yang mengolah rumah, tukang itu manusia, yang mengolah manusia siapa? Allah. Yang menggerakkan tangannya apa? Allah juga. Yang berpikir Pak? Allah. Memberi kekuatannya Pak? Allah. Terlihat gawian tukang lalu jadi rumah, padahal rumah itu pun af'al Allah Ta'ala juga. Makanya kalian jangan heran kok HP canggih-canggih ya. Berpikir, oh mak, kalau kelihatan dari situ maka kalau kelihatan. Jangan memandang cerdasnya otak orang Jepang, hebatnya orang Jepang atau Amerika. Bukan. Yang mula otak Jepang itu siapa? Allah. Mula otak orang Amerika? Allah. Nah, menggerakkan tangannya untuk membuat HP siapa? Oh, HP pun hakikatnya adalah af'al Allah secara tawallud. Tempe Pak, tahu, apa lagi, bingka, jahirnya tukang tempe ngolah tempe, paman tukang tempe, paman tahu ya. Padahal mengolah paman itu Allah Ta'ala. Nah, menggerakkan tangannya kok siapa? Allah Ta'ala. Memberikan ilmunya Allah Ta'ala. Maka tempe pun hakikatnya adalah af'al Allah. Kalau begitu nisbahkan kepada apapun yang ada di alam semesta, hatta pesawat terbang, mobil kah, sepeda kah, nah apakah itukah ini, maka tidak ada yang berbuat di alam ini, hakikatnya hanya Allah. Contoh yang simple, kalau kita nonton pewayangan, sekali-sekali kita datangkan pendalak di majlis kita nih, kita akan main wayang dengan judul Ajimat Kalimat Solo, Ajimat Kalimat Syahadat. Itu para wali main wayang tuh mendakwakan agama Allah lewat wayang dulu. Kadang sekali Joko ikut dalam. Nah,
Kalau kita lihat ada Arjuna, ada Bimo mau bergerak tong 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 tong. Hebatnya Arjuna bisa memanah, bukan hebatnya Arjuna wayang, nggak bisa bergerak kalau dia digerakkan oleh. Terlihat Arjuna yang ngomong, padahal ngomong siapa tuh? Dalam, bersuara seperti Arjuna, lemah lembut. Tapi dengan Bimo pulang dengan suara gagah perkasa, dia Bimo, hei adik Arjuna, aku akan ke Gunung Nirwono. Aku ingin mencari Ajima Kalimosoto. Terlihat itu si Bima yang ngomong, padahal nama gerakan Bima itu dalam, nama menyuarakannya apa? Suara dalam yo ay. Tapi pula kepada Rama dan Sinta. Puja Rama, Dewa Rama, Sinta kekasihku, kemanapun kau pergi, aku akan selalu bersamamu. Walaupun fisik kita terpisah, kau selalu ada di hatiku. Andaikan lautan akan kuseberangi, api akan kuterjang untuk mendapatkan sejantung hati. Walaupun Rahwana membawamu kemana saja, aku akan mengejarnya. Ya Kakang Rama, aku Sinta akan selalu siap menantimu. Lembut banget suara Sinta deh, pada dalam yo ay. Tiba-tiba datang Rahwana. Ho 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 ho. Sinta, kau dan genggaman kekuasaanku Sinta, akan kubawa ke negara Aloka, kamu simpan di sana. Oh. Kelihatan Rahwana padahal dalam juga ay. Rami hari ini kita berdagang. Nah, itu dulu tangga pertama tauhidul akal. Jangan ada pandangan yang lain lagi, baik dari kitanya maupun yang lain, tebuskan dalam bacaan akal Allah. Kadang-kadang lain. Jadi ketika kita sholat, apa yang kita banggakan? Gak lihat siapa sampai akalnya Allah. Berzikir akalnya Allah. Bertasbih akalnya Allah. Gerak dan diam akalnya Allah. Maka yang namanya amal saleh itu bukan hanya sholat, bukan hanya zikir, gerak dan diam pinanggurinya paham rahasianya. Ini akalullah, tanpa gerak dan diam akalnya Allah, maka itu amal saleh. Makanya ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, Gausul Adam Kutubul Wali, mursyid murabbi dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah kita, ujar Sidin, setiap langkah kami itu, gerak langkah kami itu Lailatul Qadar di sini. Kenapa Lailatul Qadar? Karena sudah Syekhuna Abdul Qadir fana fi af'al, kadang merasa langkasin laku gerak kudrat iradatnya Allah yang berlaku, nampak af'alnya Allah, fana Syekh Abdul Qadir pada af'alnya Allah. Ini nyata akal Allah. Makanya turun naik nafas orang yang ahlullah itu lebih hebat dari ribuan orang manusia. Nang menurunkan nafas siapa? Nang menaikkan siapa? Berlepaslah dia bilang mana la haula wala quwata illa billah, sehingga memandang dirinya, memandang lain, nampak akalnya Allah. Maka apapun yang terjadi, Rasulullah difitnah orang, dilempar orang dengan batu, kada marah, pinandu, sidir, ma'rifat, pelajaran kita. Ini laku akal Allah. Nama uji Rasulullah lewat Abu Jahal, lewat orang-orang yang melempar sidir, padahal itu dari Allah. Lah makna ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan Allah tenang, tentram, damai hati, pinandu sudah. Nah, orang nak pinandu lawan Allah tadi, ujar Quran sebutkan alladzina idza asabatuhum musibah. Ketika orang dapat cobaan, dapat ujian, dapat fitnahan, dapat caci makian, disakiti orang, dizalimi orang, dan bermacam cobaan yang menimpa dirinya, himpitan, dia tenang menghadapinya. Kenapa? Qalu inna lillah. Sesungguhnya ini hakikatnya dari Allah. Ini akal Allah. Yang Allah menguji aku lewat muntung nang lantih menyambati aku. Padahal ini
afalnya Allah. Allah memuji aku lewat orang yang zalim menyakiti aku. Allah memuji aku lewat orang yang hanya meranguti aku. Maka menembuskan ini darimu ya Allah, karena ini darimu ya Allah, aku ridha menerimanya. Lalu mengembalikannya kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan aku mengembalikan semuanya kepadamu ya Allah. Apa aja Allah? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapat salawat dan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapat hidayah Allah. Siapa orang dapat rahmat? Dapat disalawati Allah. Nah, sudah memandang kullum min indillah, semuanya akan datangnya dari Allah, baik dirinya maupun yang lain. Enggak ada yang lain, afal perbuatan yang berlaku ya Allah. Tinggal dia bersyukur, alhamdulillah. Kenapa dibuka hijab hati oleh Allah? Sudah pinanggo ini afalnya Allah, ma'rifatnya afalnya Allah. Maka gerak dan diam, so zikrullah terus, geraknya dari Allah, diamnya dari Allah, ingatnya dari Allah, lupanya kok daripada Allah, jualnya la haula wala quwata illa billah. Maka inilah orang yang wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hilang riaknya, hilang ujubnya, hilang sum'ahnya, hilang akwalnya. Kenapa? Tidak merasa dari akalnya lagi. Nismatah hadiah, hidayah, rahmat, kasih sayang Allah. Barangkali ini dulu kaji kita sore ini. Pelan-pelan kita akan membahas sedikit demi sedikit. Ini baru tahapan pertama, tauhidul af'al, untuk menghilangkan bahaya syirik dalam diri kita, agar kita menemukan ketenangan. Orang yang lepas syirik, kotoran hilang, tauhid, maka terbuka hijab lawan Allah. Berjumpa Allah bukan nanti di akhirat saja, berjumpa di dunia ini dengan kelezatan, keasyikan dalam sholatnya. Berjumpa dengan Allah sudah ada galiannya lagi. Nyata akalnya Allah. Wayang berjumpa lawan dalam. Pinanggu gawian dalam berata. La haula wala quwata illa billah. Walaupun demikian tetap kita menjaga syariat. Kita berbuat salah, dosa aku kita